Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Masjid At-Taqwa setelah kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, menerima ibadah kita sehingga menjadi satu pemberat mizan di hari kelak kemudian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya hingga hari kelak kemudian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, satu kegiatan yang patut kita jaga, patut kita istiqomai di dalam satu kegiatan kita, ya, khususnya kita akan terus menyuburkan keimanan kita yang ada di dalam diri kita lewat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, lewat kita saling nasihat menasihati. Semoga di dalam pertemuan ini pun juga bagian daripada upaya kita untuk mengawal satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar, yaitu berupa iman dan Islam, ya, berupa hidayah, taufik dan inayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke dalam satu masjid, ya, dalam rangka melaksanakan satu ibadah. Dan rezeki ini tidak diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ada sebagian saudara-saudara kita yang masih berat untuk melangkahkan kaki mendatangi satu kewajiban, mendatangi majelis-majelis taklim dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah bahwa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan, dan semoga Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadah ini Allah Subhanahu wa taala terima di sisinya. Teman-teman kami sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah nanti akan kita lanjutkan hadis yang ketiga, ya. Babnya masih sama, bab ikhlas, al-ikhlas wa ihdharun niyah. Namun ini hadis yang ketiga masih dari Aisyah, ya, an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an. Di hadis yang kedua ada penyebutan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya Aisyah itu tidak punya anak, namun disebut bahwa beliau termasuk Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Nah, sebenarnya Abdillah ini siapa? Ya. Ternyata Abdillah ini adalah keponakan dari Aisyah itu sendiri, anak dari kakaknya, yaitu Asma, ya. Asma itu anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq diantaranya punya anak Asma, Asma punya adik yaitu Aisyah. Jadi kalau Abdillah ini dengan Aisyah apanya?
keponakan karena anak dari siapa? Asma. Ya. Biar kita tidak salah sangka, loh Aisyah nggak punya anak kok dibilang Ummi Abdillah gitu ya. Jadi ternyata Abdillah ini, perjuangan dari Abdillah dan Asma ini luar biasa ketika Rasulullah SAW ditemani Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah ya, singgah di gua Sur ya. Jadi naik turun gunung dalam kondisi hamil tua ya, hamil Abdullah ini. Jadi melihat perjuangan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa, sehingga ketika Asma melahirkan Abdullah kemudian diasuh oleh bulenya gitu ya, oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Rasulullah pun juga mengatakan bahwa Aisyah adalah Ummu Abdillah ya. Suami Asma ini adalah Zubair ya. Zubair sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedikit kita mau kenal dengan Abdullah ya. Di sini ada Abdullah ya. Ibunya bernama Asma ya. Suaminya Zubair ya, Zubair. Nanti kalau ditarik bapaknya adalah Awam, ditarik lagi bapaknya adalah Khuwailid ya. Ditarik lagi adalah penghapusnya mana Mas? Khuwailid ya. Di sini ada Ummu Aisyah, Ummu Abdillah yaitu Aisyah. Ya, Aisyah radhiyallahu an. Ini saudara kandung Asma, anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Zubair ini pun juga punya anak yang namanya, di samping Abdullah ada, kita pernah dengar namanya Urwah. Ya, Urwah ini lahir setelah Rasulullah SAW meninggal, sehingga Urwah ini kategorinya bukan sahabat namun tabi'in ya. Bahkan kalau kita pernah belajar hadis, Urwah ini termasuk ahlinya hadis ya, ahli hadis itu ya. Semua kebanyakan mereka belajar dari Urwah, dan Urwah sama Abdullah sering meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini. Dari Aisyah karena memang dari Abdullah maupun Urwah ini bebas keluar masuk ke rumah baginda Aisyah radhiyallahu anha. Dan salah satu dari keistimewaan Aisyah itu adalah mudah menangkap pelajaran atau sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu istri yang paling cerdas bisa menangkap pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Bunda Aisyah. Sehingga Abdullah dan Urwah ini bebas keluar masuk ke rumah Aisyah mempelajari. Jadi kalau Aisyah punya murid laki-laki boleh, karena itu memang mahram ya, keponakannya. Jadi sehingga Asma ya, ini Aisyah suaminya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah. Putranya dari Abdullah. Ternyata Awam ini juga menikah sama Sofia ya. Sofia nanti nasab Rasulullah bersama para sahabat ini ternyata banyak ketemu dengan saudara ya.
Sofiyah dan Abdullah ini saudara kandung. Saudara kandung. Ya. Abdullah anak dari siapa? Abdul Muthalib. Ya. Ternyata Abdul Muthalib sama Khuwailid ini partner bisnis kerja, ya, orang-orang sukses, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh, ya, pembesar-pembesar yang sukses, yang ada hubungan saling di antara mereka. Jadi kalau kita tarik bahwa sesungguhnya Abdullah ini adalah keturunan dari sahabat yang mulia, salah satu dari 10 sahabat yang ditanggung masuk surga, yaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini salah satu dari 10 sahabat yang ditanggung masuk surga, punya anak Abdullah, punya Urwah. Kalau kita tarik dari sini, ini Zubair kalau dengan Rasulullah itu apanya? Ini Zubair juga anak dari Sofiyah, ya. Sofiyah itu saudara Abdullah. Berarti kalau sama Rasulullah apanya? Sepupu, ya. Satu sepupu. Zubair nikah sama Asma, dan Asma saudaranya Aisyah. Sama Rasulullah apanya? Ipar, kakak ipar. Ya sepupu, ya kakak ipar. Jadi ini sebenarnya enggak orang luar, orang dalam semuanya, ya, saudara semuanya. Perlu ketahui bahwa Khuwailid ini di samping punya anak, ya, Awam, ini juga punya anak Khadijah, ya, karena Khadijah bin Khuwailid. Ya. Khadijah sama Khuwailid ini apanya Rasulullah? Istrinya Rasulullah. Lah kalau Zubair sama Khadijah ini apanya? Khadijah sama Awam saudara kandung. Berarti keponakan, ya. Keponakan itu anak bule, ya. Ponakan. Jadi ya keponakan di sini nanti juga termasuk saudara ipar, ya. Ya ipar, ya keponakan, ya sepupu. Terus nak wong Jawa, orang Jawa itu nak kon manggil bingung. Dipanggil piye terusan? Ya keponakan, ya sepupu, ya saudara ipar, ya. Jadi Zubair ini termasuk salah satu sahabat yang ditanggung masuk surga, dan Urwah pun juga seorang tabi'in yang luar biasa, yang mendapatkan satu ujian yang mungkin subhanallah kalau itu menimpa kita pun belum tentu sanggup, ya, ujian-ujian yang dihadapi oleh Urwah, ya, bin Zubair. Jadi sekilas kalau kita di sini adalah Ummu Abdillah, ya, Ummu Abdillah wa Aisyah itu adalah anak dari Asma bin Abi Bakar. Anaknya Asma bin Abi Bakar, artinya keponakan beliau. Sehingga tidak rancu lagi, tidak salah paham lagi bahwa sesungguhnya Ummu Abdillah itu memang Aisyah mengangkat anak dari saudara kandungnya sendiri. Fadilullah Sabullah, ini sekilas kita sedikit mengenal siapa Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu an, sehingga kita lebih jelas kembali. Kemudian kita akan melanjutkan dari hadis yang ketiga. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ada fotokopi dari materi, dilihat hadis yang ketiga tentang masih bab yang sama, yaitu bab tentang niyah. Kita akan baca terlebih dahulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idastunfirtum fangfiru. Muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Li'annaha sarat darul Islam. Jamaah yang kami hormati, Aisyah radhiyallahu an suatu saat meriwayatkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah fath. Yang artinya tidak ada hijrah setelah Al-Fath, setelah kemenangan Mekah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memberitakan kepada kita, la di sini ya mengandung makna meniadakan, ya, atau nafyi. Ya, makna daripada la di sini adalah untuk meniadakan. An-nafyu artinya tidak ada lagi, meniadakannya. Atau nanti ada juga yang bermakna an-naqsu, mengurangi nilai. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada hijrah setelah fath. Makna daripada la ini bahwa tidak perlu hijrah lagi, karena memang di sana la itu ada namanya, yang pertama itu adalah bermakna an-nahyu, yaitu larangan. Nah, lah kita di sini hijrah ini ketika Futuh Mekah, nanti akan kita bahas dengan Fatah, bermakna kamu tidak perlu hijrah setelah Mekah dimenangkan atau dibuka. Ini tahun keberapa? Ke-8 Hijriah, ya. Tahun ke-8 Hijriah. Artinya ketika kita sudah di kaum muslimin saat itu umumnya di Mekah, ini memang nanti akan kita pelajari di sini, ya. Makna di sini itu adalah memang ada dua, yang secara khusus itu kemenangan di Mekah. Ini ya, nah yang kedua adalah umum. Kemenangan di mana-mana, dibukakan sebuah kemenangan di mana-mana. Nanti makna daripada kemenangan itu apa? Ya. Ketika kamu melanggar yang namanya an-nafyu wan naqsu, ya, artinya tetap kamu hijrah, tetap kamu pergi dari Mekah, itu juga sebenarnya enggak dosa, enggak masalah, cuma akan mengurangi satu nilai pahala. Sebab di Mekah itu, di Ka'bah, ya, satu sekali sholat itu nilainya lebih utama, ya, 100.000 kali keutamaannya. Jadi kalau kita sholat di Mekah, Ka'bah, sekali sholat nilainya 100.000 kali. Semoga kita dimudahkan untuk ziarah ke sana. Amin. Baik haji maupun umroh, ya.
Teman-teman yang sudah haji, yang sudah umroh, subhanallah pasti nggak kapok. Ada yang kapok, ya, tobat aku rapi rono meneh larang gitu ya. Saya kira nggak ada yang berpikiran seperti itu, pasti akan merindukan dengan pahala-pahala yang luar biasa, keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian ketika sudah ada keutamaan seperti itu, ngapain harus pergi gitu loh ya? Ngapain harus pergi? Kalau misalnya dari Mekah hijrah ke ya yang nggak jauh-jauh lah, mungkin di Jeddah mungkin ya, sudah nilainya berbeda. Sholat di Jeddah dinilai 1 kali ya, 1 kali. Tapi kalau di Mekah ini sudah dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Luar biasa itu loh ya. Ngapain harus pergi gitu loh ya? Maknanya begini, ketika kita ya sudah dikasih kesempatan, kemudahan untuk melakukan sebuah ibadah, ya jangan kau tinggalkan kesempatan itu. Fatahna, al-fatah itu kemenangan Rasulullah yang dicapai di Mekah. Itu kira-kira diusahakan apa sekonyong-konyong Mekah langsung menang atas takdir Allah begitu. Atas kehendak Allah, tidak ada kontribusi umat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Rasulullah SAW untuk memurnikan Ka'bah dari kemusyrikan itu luar biasa. Ya, sebelum Islam menang, sebelum futuh, Ka'bah ini dikelilingi oleh berhala. Artinya penuh apa? Kesyirikan. Rasulullah awal-awal berdakwah di sana itu penuh perjuangan apa tidak? Sangat luar biasa. Di awal-awal beliau berjuangan itu sampai ditampung di rumahnya siapa? Arqam bin Abi Arqam ya. Itu rumahnya kecil, nggak rumah besar, namun termasuk tempat yang sangat strategis ya, di Bukit Sofa itu. Di situ ada rumah Arqam. Dan jamaahnya nggak banyak, dan saat itu siapapun yang bergabung dengan Rasulullah kira-kira dapat intimidasi apa tidak? Dapat ancaman dan intimidasi dari penguasa-penguasa Quraisy. Dari penguasa-penguasa Quraisy ini akan mendapatkan sebuah ancaman. Ada yang ditangkap, ada yang disiksa, ada yang dijemur. Siapa yang dijemur? Bilal bin Rabah, Ahad ya, memperjuangkan tauhidnya. Arqam ini adalah anak muda, ya, anak muda. Masuk Islam di umur 17 tahun dan urutan yang ke-17. Ini rahasia angka 17. Jadi masuk Islam urutan yang ke-17. Kebetulan umur 17. Ada apa ini? Ya. Namun dia sebagai seorang pemuda yang sukses, umur 17 tahun besok gitu ya. Dakwah ini memang butuh dana yang besar ya, butuh dana yang besar. Sehingga siapa? Khadijah ini juga termasuk eksportir ya. Ya, dana dari Khadijah ini luar biasa dikerahkan untuk pendanaan dakwah Rasulullah SAW. Wanita pertama masuk Islam. Dan Khadijah pun juga sudah dikenal dengan apa, batunya habis mas. Sudah dikenal dengan At-Tahirah. Wah, ini ya. Sudah dijuluki semenjak zaman jahiliyah itu At-Tahirah. Apa itu? Wanita suci yang menjaga kehormatannya. Senajan nikah sama Rasulullah SAW itu yang sudah keberapa? Ketiga ya. Jadi sudah pernah menikah sekali ya, kemudian 2 kali, dan Rasulullah yang ketiga. Namun beliau termasuk walud wal wadud gitu ya. Rasulullah punya keturunan pun juga dari beliau ya. Sangat kasih sayangnya juga luar biasa. Makanya ketika Rasulullah ditinggal Khadijah ini, kesedihan yang sangat luar biasa, sehingga menjadi amul huzn itu ya, tahun duka cita.
ya, tahun duka cita. Ditinggal oleh Khadijah. Kembali kepada perjuangan Rasulullah SAW untuk mempertahankan dakwah di Mekah, bahwa Mekah ini memang perlu diperjuangkan. Ya. Tidak sekonyong-konyong kemudian Allah beri al-fatah, ya, sebuah kemenangan. Tidak, namun ada sebuah proses yang sangat panjang. Kenapa sampai Rasulullah hijrah itu? Ya pun karena kondisi di Mekah pun sudah tidak bisa dipertahankan, artinya sudah tidak kondusif untuk mencari tempat yang lebih subur. Dipilihlah di Madinah, ya, Al-Munawwarah, ya, pusat pemerintahan, ya, di masa Rasulullah SAW. Hingga, ya, Arqam ini memang menjadi seorang pemuda yang sukses dan ikut andil dalam urusan dakwah Rasulullah SAW. Sehingga siapapun yang sudah mendapatkan sebuah tempat yang nyaman, berarti Darul Arqam Darul Islam, ya, Mekah, ya, Ka'bah atau Mekah, ya, ini sudah menjadi Darul Islam, ya, sudah menjadi Darul Islam. Sebut dar itu biasanya lebih cenderung, ini sudah nggak pakai, ya, nggak fungsi. Baterainya habis baterainya. Halo, 1. Jadi dar di sini lebih cenderung kepada makna aktivitas dari seluruh kegiatan yang ada di dalam rumah tersebut atau di dalam negara tersebut. Semuanya sudah dikawal dengan Islam. Jadi tidak hanya sekedar, kalau pernah kita dengar ada darun itu diartikan apa? Rumah, ya. Ada Darul Muttaqin, Darul Quran, Darul Istiqomah, gitu ya. Darul apa? Darul Arqam, ya. Dar di sini sudah diartikan sebuah kegiatan yang ada di dalamnya membingkai seluruh aktivitasnya itu dengan Islam. Berbeda dengan bait. Sudah belajar pernah baitun, ada mangzilun, ya. Ini kalau kita artikan sama-sama rumah. Artinya kan rumah, kan? Mangzilun itu juga rumah, baitun itu juga rumah, darun itu juga rumah. Namun belum pernah kita namakan Baitul Islam, ya. Tapi yang sering kita dengar adalah Darul Islam, bukan Baitul Islam atau Mangzilul Islam, karena memang artinya berbeda itu. Kalau ada orang mengartikan rumah, kok artinya rumah semuanya. Namun di dalam bahasa Arab itu unik, ya. Bahasa Arab itu jangan antik, ya. Memang mungkin kita namakan artinya sama-sama rumah, namun maknanya berbeda, fungsinya berbeda. Kalau baitun itu kalimat daripada bata, mungkin kalau bahasa orang-orang Jawa itu kenal dengan bata atau bata. Bata itu apa? Ya boto, ya. Bata itu ya boto. Jadi orang Jawa itu ternyata juga pinter bahasa Arab itu, ya. Pinter banget itu. Kalau ibu-ibu juga kenal bahasa Arab. Itu yang namanya muntu, itu hulek-hulek gitu, ya. Itu kan, hulek-hulek gitu, ya. Itu muntu itu bahasa Arab, itu halaka. Itu namanya alat penghancur. Alat apa? Penghancur lombok, penghancur apa lagi? Merica, ya, bawang, yang ada yang untuk hulek-hulek itu. Itu kita kalau kita mau apa di hulek-hulek gitu, hulek-hulek gitu. Itu masih banyak sekali kita menguasai bahasa Jawa, bahasa Arab dibahasakan kita. Bata itu adalah sesuatu yang melekat. Maka ketika kita bangun, bata itu disusun dengan apa? Dengan adukan, ya, agar supaya melekat, ya, supaya kita melekat. Maka kita dinamakan baitun itu
Kita ini sebenarnya baitun, berarti kita tinggal di rumah itu, menetap di rumah itu, baik jangka panjang atau jangka pendek. Kita menetapnya di rumah. Ainal baituk, ya kan gitu ya. Di rumah itu berarti ada sebuah, namun tidak berbicara masalah tentang kegiatan-kegiatan apa, aktivitas apa enggak. Cuma hanya sebagai tempat tinggal menetap. Sementara mangzil itu hanya sementara. Ya, sementara, tempat singgah sementara. Seperti perumahan-perumahan dutaan luar negeri di Indonesia itu namanya mangzil, dikatakan mangzil karena tempat sementara. Kembali kepada Darul Islam, bahwa di sini adalah semua aktivitas yang ada di Mekah itu sudah Islam. Lah ngapain kamu pergi gitu loh ya. Andaikan kamu pergi dari Mekah, hijrah dari Mekah pun juga nggak masalah. Ya, nafyun itu menandakan kamu nggak sampai tingkatannya, nggak sampai dosa, ya, nggak sampai dosa, cuma berkurang pahala, ya, berkurang pahala, mengurangi pahala saja. Nyun sewu, misalnya jenengan pun tinggal di daerah sekitar masjid, mau taklim mudah, mau jamaah mudah, mau sedekah Jum'ah mudah, ya kan, ditampung juga. Jadi mau dakwah di sekitar pun juga nggak sampai ada yang menghalang-halangi setingkat dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dimudahkan oleh Allah, maka jangan pergi gitu loh ya. Ataupun kita bekerja di tempat perkantoran yang sudah mudah untuk bisa mendatangi sholat berjamaah, juga nggak perlu pergi, gitu loh, nggak perlu pindah ya. Kecuali memang kita hidup di tempat-tempat yang sudah tidak bisa mempertahankan tentang syiar kita, tentang keislaman kita, sulit berdakwah, ya, sholat Jumat saja harus sip, gitu kan, sholat berjamaah tidak bisa tepat waktu, maka boleh mencari tempat-tempat yang sekiranya kita mudah untuk melaksanakannya. Sehingga kenapa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya Rasulullah SAW bisa saja la hijrata ba'dal fathil Makkah, ya, pada Fathil Makkah mungkin akan lebih khusus, namun ini tidak disebut oleh Rasulullah. Kalau begitu nanti maknanya umum, maknanya hanya khusus menuju kepada satu Mekah. Namun ternyata di sini Rasulullah SAW, panjenengan persani, tulisan di sana adalah al-Fatah, al di sana adalah menggunakan sebuah bermakna istighraq, artinya bermakna yang lebih luas lagi, di mana di tempat manapun ketika kalian sudah mendapatkan sebuah kemudahan untuk mendapatkan satu pelaksanaan ibadah-ibadah itu, silahkan untuk dipertahankan, diperjuangkan, diperluas apa yang kita kehendaki, ya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga kemenangan yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah tahun yang ke-8 itu bukan sebuah ujuk-ujuk, tiba-tiba, namun ada sebuah rencana yang sudah sangat lama banget, ya. Kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada usaha dari kita sebagai seorang hamba. Jadi nggak bisa kemenangan itu sebenarnya mampu bagi Allah, mudah bagi Allah untuk memenangkan Mekah, ya, tanpa usaha manusia pun juga sangat mudah banget, ya. Namun ternyata Allah tidak menghendaki itu semuanya. Allah menginginkan bahwa kalian umat ini, umat manusia, ikut andil dalam hal perjuangan, dalam hal dakwah, sehingga Mekah ini bisa dimenangkan, ya. Setelah ada sebuah kemenangan menjadi Darul Islam, Rasulullah melarang, jangan pindah, jangan hijrah lagi, kecuali dulu sebelum futuh Mekah, maka hijrah ini menjadi wajib, ya. Sehingga banyak di antara sahabat yang hijrah itu dikorbankan hartanya, bahkan nyawanya. Kalau disuruh milih dua pilihan, harta apa nyawa, mereka lebih baik menyerahkan harta daripada nyawanya. Lebih baik hartanya dikasihkan semuanya,
biarkan saya bebas untuk menyusul baginda Nabi Muhammad SAW yang tercinta di Madinah. Semacam itu. Jadi mereka korbankan semuanya. Makanya nanti ketika kita membahas lanjutan daripada hadis ini, ya, dengan kalimat walakin jihadun wa niyatun, bahwa sesungguhnya nanti ketika kita untuk mempertahankan sebuah kemenangan, ya, sebuah futuh, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini memang harus diperjuangkan. Tidak boleh tidak. Ya, tidak boleh tidak. Nah, perjuangan ini nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh sampai mengorbankan jiwa dan hartanya, ya, tidak ngot-ngotan, ya, tidak kumatan, ya, hangat-hangat, ya, ini semangat besok enggak, ini semangat besok. Namanya konsep istiqomah itu berat, ya, konsep istiqomah itu sangat berat, sehingga ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa lanjutan daripada ini adalah ada walakin, sudah siapa? Bentar ya, kita sambut nanti. Oh iya, ya. Jihadun wa niyatun, ya. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi bahwa sesungguhnya kemenangan yang sudah kalian raih, yang sudah Allah berikan kepada kalian, tentu ada sebab dan musababnya. Ini harus kalian pertahankan semaksimal mungkin. Maka perintah Rasulullah SAW di sini adalah selanjutnya adalah berjihad dan niat. Berjihad dan niat. Akan tetapi yang ada setelah futuh itu adalah jihadun wa niyatun, berjihad dan niat. Insyaallah nanti untuk penjelasan di materi selanjutnya, jihadun wa niyatun, kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menjaga istiqomah kita. Kita rindu, ya, masjid ini menjadi makmur. Saya yakin para takmir masjid juga berkeinginan masjid ini menjadi makmur. Maka tolong teman-teman kita, yang teman-teman semuanya yang punya media, untuk bisa sosialisasi, mari kita bersama-sama memakmurkan masjid Allah SWT. Kita niatkan secara lurus bahwa kita di sini bersama-sama untuk mewarisi warisan Rasulullah SAW. Senajan toh di antara kita sudah belajar, di antara kita sudah membaca, bahkan di antara kita sudah tahu, ya. Alah aku wis hafal iku, ya. Aku wis hafal. Alah aku wis krungu. Bukan itu yang kita cari, ya. Yang kita cari bukan itu. Yang kita cari di sini adalah liwajhillah limardotillah. Panjenengan melangkahkan kaki ke sini diniati untuk liwajhillah limardotillah, sudah mendapatkan pahala. Dan inilah pundi-pundi pahala yang harus kita kumpulkan. Semoga menjadi pemberat mizan kita di hari kelak kemudian. Dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Harukalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.